Baik Ibu Bapak, kita akan membaca ayat Alkitab kita. Saya mengajak kita buka kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21 akan kita baca bersama-sama Ibu Bapak. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Beberapa ayat Alkitab ini akan kita baca bersama-sama tentu setelah hitungan yang ketiga. Kalau saudara semua sudah ketemu, mari dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Terus, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Katakan amin. Beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini Ibu Bapak, saya mengajak kita memberikan perhatian kepada apa yang dicatat di ayat 20. Ayat bacaan kita barusan. Sekali lagi perhatikan apa yang diucapkan atau disampaikan oleh ayat 20, khususnya kalimat bagian awal. Di ayat itu disampaikan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sekali lagi kalimatnya berkata karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Memperhatikan ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka kita bisa memahami bahwa pernyataan ini adalah dorongan dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya atau warga kerajaan Allah yang hidup di abad pertama atau di zaman gereja mula-mula. Dorongan Paulus ini bersifat supaya orang-orang percaya pada kala itu tetap menjaga pusat perhatian mereka kepada kerajaan sorga. Paulus mendorong orang-orang Kristen pada kala itu supaya mereka tetap menjaga pusat perhatian mereka sehingga tetap selaras dengan kerajaan sorga atau budaya kerajaan sorga. Paulus mendorong orang-orang gereja pada kala itu supaya orang-orang gereja yang baru saja percaya pada Kristus ini tinggal dan mengaplikasikan atau memperlihatkan budaya-budaya yang selaras atau yang sesuai dengan kerajaan sorga. Karenanya dia mengingatkan mereka dengan berkata karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oleh karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, Paulus mengingatkan supaya kita jangan lagi memperlihatkan gaya hidup yang bertentangan dengan budaya kerajaan sorga, di mana disebut mereka ini sebagai seteru salib Kristus. Percaya pada Kristus tetapi gaya hidup yang diperlihatkan justru seteru atau bertolak belakang dengan Kristus atau dengan budaya kerajaan sorga. Itulah sebabnya didorong lagi oleh Paulus. Dengan kata lain kira-kira begini Ibu Bapak, Rasul Paulus tidak ingin cara hidup atau perilaku hidup orang-orang percaya itu berbeda dengan asal usul kewargaan mereka. Itu pesan Paulus ini Ibu Bapak. Paulus tidak mau cara hidup atau gaya hidup yang dibangun oleh orang-orang Kristen yang adalah warga kerajaan sorga ini, tapi mereka membangun atau memperlihatkan gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan gaya hidup budaya orang-orang percaya, atau gaya hidup yang berbeda sama sekali dengan budaya kerajaan sorga, baik dalam hal bagaimana cara memperlakukan orang lain, dalam hal bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan atau menangani permasalahan-permasalahan keseharian, dalam hal bagaimana menghadapi hal-hal atau situasi-situasi yang menjengkelkan atau yang mengecewakan. Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan lagi sama
cara kita dalam menghadapi orang lain, dalam menghadapi masalah, menghadapi situasi yang mengecewakan, jangan lagi sama dengan cara orang-orang yang tidak mengenal Kristus ketika mereka berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan orang-orang asing atau orang-orang lain, berhadapan dengan situasi-situasi yang menjengkelkan dan mengecewakan. Sebaliknya, pesan Rasul Paulus ialah cara orang-orang Kristen dalam menghadapi hal-hal tersebut seharusnya menyatakan, sekali lagi menyatakan budaya atau asal usul dari mana mereka ada, dari mana mereka berasal. Kalau mereka adalah orang-orang percaya, kawanan kerajaan sorga, cara yang harus mereka perlihatkan seharusnya adalah menjelaskan asal usul mereka sebagai orang percaya itu, ibu bapak saudara-saudara. Karena itu di ayat ini diingatkan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Nah, memperhatikan ayat di atasnya ibu bapak saudara-saudara, khusus di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6, ayat Alkitab itu memberitahukan seperti apa sebenarnya perilaku atau kepribadian Rasul Paulus sebelum dia di dalam Kristus. Paulus mulai memberitahukan kepada mereka orang-orang percaya itu seperti apa perilakunya, seperti apa kepribadiannya, dengan harapan ketika orang melihat perilaku dan kepribadian Paulus pada kala dia belum percaya pada Kristus, orang serta-merta menyadari asal usul Paulus atau kewargaan Paulus, gitu kira-kira. Makanya ibu bapak di dalam ayat 4 kalimatnya berbunyi begini. Perhatikan Alkitab saudara, kita telusuri dulu ayat-ayatnya ya. Dalam ayat 4 Paulus bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Lalu dia menjelaskan bagaimana Paulus percaya pada hal-hal lahiriah, budaya-budaya yang dianut oleh orang-orang yang tidak percaya pada Kristus pada kala itu. Paulus jelaskan begini hal-hal lahiriah yang dimaksud itu di ayat 5. Ini adalah budayanya orang Yahudi sebelum dalam Kristus, disunat pada hari ke-8. Jadi kalau ada orang disunat pada hari ke-8, itu menjelaskan dia adalah orang Yahudi asli. Dia kewargaan Israel tulen, ibu bapak. 8 hari, tidak kurang, tidak lebih disunat. Nah, lalu kemudian aku orang Ibrani asli, kata Rasul Paulus. Artinya dia sangat mematuhi hukum serta budaya orang Ibrani pada kala itu. Hukum dan budaya orang Ibrani yang berlangsung adalah mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam budaya orang Ibrani. Harus beribadat full day sepanjang hari Sabat. Tidak boleh ada aktivitas apapun atau kegiatan apapun. Semuanya hanya untuk Tuhan. Tidak boleh menolong melakukan hal apapun atas nama apapun pada hari Sabat itu. Tidak boleh memakan makanan tertentu, jenis makanan tertentu. Karena itu adalah hukumnya orang Ibrani. Dan kalau mereka melakukan itu berarti menjelaskan asal usul kewargaan mereka dari mana, yaitu orang Ibrani. Nah, kemudian Paulus lagi memberitahukan, di samping disunat hari ke-8 bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mau memberitahu sebelum dia ketemu Kristus, dia ini tidak membiarkan satu hukum Taurat pun gugur, ibu bapak. Apapun yang disuarakan di hukum Taurat itu dilakukan, termasuk menganiaya orang-orang yang mengabaikan hukum Taurat, termasuk menumpahkan darah orang-orang yang percaya pada Kristus yang menolak budaya orang Yahudi. Itu pun dilakukan Paulus, ibu bapak. Dan ini sebuah prestasi pada kala itu. Sama seperti yang terjadi sebagaimana kita lihat sehari-hari di bangsa kita, bahkan juga di bangsa-bangsa lain, di mana orang-orang percaya disebut sebagai kaum minoritas, ibu bapak. Yang terjadi adalah membakar rumah ibadah, membakar atau membunuh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, menganiaya, menjebloskan ke dalam penjara, membuli dan lain sebagainya. Itu dianggap sebuah prestasi di kepercayaan mereka.
Bagi kita itu memang salah. Bagi kita itu keterlaluan, tidak beradab. Itu menyalahi aturan undang-undang. Tapi bagi hukum mereka itu prestasi. Sama seperti yang dilakukan Paulus sebelum dia ketemu Kristus. Membunuh para pengikut Kristus. Membakar mereka hidup-hidup. Menjebloskan ke dalam penjara. Itu prestasi ibu bapak. Dan itulah yang dikejar oleh anak-anak Taurat. Oleh orang-orang ahli Taurat. Orang-orang yang tidak percaya pada Kristus pada kala itu. Nah, ketika Paulus melakukan semua aktivitas lahiriah sesuai dengan budaya yang dipercayainya di budaya Ibrani. Maka orang serta merta mengetahui asal usul Paulus ini atau siapa Paulus ini. Orang tidak perlu bertanya lagi dari cara dia melakukan, cara dia beraktivitas. Orang tahu asal usulnya. Tapi beda ibu bapak. Setelah Paulus terima Kristus atau bertemu dengan Kristus, maka budayanya sama sekali berbeda. Lalu apa yang disampaikan dalam ayat 7 menjelaskan seperti apa perubahan total tentang budaya yang diterima atau yang dialami oleh Paulus. Lihat ayat 7 ibu bapak. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengar baik-baik, Paulus beritahu setelah dia percaya pada Kristus, sekarang dia menerima budaya yang baru. Dia menerima nilai-nilai yang baru. Dia menerima sistem yang baru yang diatur sebagaimana kerajaan Allah telah mengaturnya. Jadi ketika dia percaya pada Kristus, menerima Kristus, sekarang Paulus berpindah dari budaya orang Ibrani, dari menerima atau menjalankan budaya orang Ibrani, budaya hukum Taurat, sekarang menerima dan menjalankan budaya kerajaan Allah yang diterimanya di dalam Kristus Yesus. Makanya dia berkata dulu apa yang dianggap untung dalam budaya orang Yahudi, dalam budaya orang Ibrani, dalam konteks hukum Taurat, apa yang dianggap untung, apa yang dianggap prestasi, setelah dalam Kristus sekarang itu semua kuanggap sampah. Artinya dia mulai mengerti bahwa budaya yang harus dicerminkan atau diperlihatkannya harus berubah dari budaya yang lama. Yang paham boleh katakan amin. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengingatkan semua orang-orang percaya termasuk kita. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, maka budaya yang kita harus anut, budaya yang harus kita hidupi, tutur kata, cara memperlakukan orang lain, cara kita menangani, menghadapi masalah, situasi, hal-hal yang mengecewakan, apa yang dianggap prestasi bagi orang luar yang tidak dalam Kristus. Setelah kita dalam Kristus, kita harus dengan sukacita berkata, semua itu sampah. Kok amennya kurang mantap nih. Semua itu sampah, boleh katakan amin. Kalau dulu bu, disenggol orang perasaan kita, kita terluka dan tersinggung. Lalu kita melampiaskan kemarahan kita dengan berbagai cara sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah kita di dalam Kristus, disenggol perasaan kita, kita mulai berkata kepada Kristus, terima kasih Tuhan. Karena sekarang aku mulai mengerti seperti apa namanya menderita di dalam Kristus demi kebenaran. Kalau gara-gara lakukan hal yang salah, saudara disenggol, lalu saudara sakit hati, itu normal. Tapi karena saudara tidak melakukan hal yang salah, lalu saudara disenggol orang, diabaikan orang, itu namanya menderita karena kebenaran. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Jangan lupa kawan, kita ini dipanggil kan tidak cuma untuk menerima keselamatan dan berkat-berkat istimewa kan. Kita harus paham itu dan harus ingat terus.
Kita ini dipanggil tidak hanya untuk menerima keselamatan, menerima mahkota. Panggilan istimewa yang tidak kalah dari panggilan-panggilan lain Kristus atas kita adalah untuk menderita seperti Kristus. Pengalaman menderita seperti Kristus ini itu hanya akan kita alami dan kita jalani, berproses dalam diri kita tatkala kita hidup di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, nanti kita tidak akan mengalami yang namanya menderita demi Kristus. Panggilan kita untuk menderita seperti Kristus. Makanya ketika kita berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kita, lalu kita mencoba meminta kepada Allah, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Kita harus ada di puncak atau di titik yang berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang harus jadi, Bapak. Bukan kehendakku. Ataitamin. Adi sungkun. Kalau kita ditanya, maunya kita, apa yang kita harapkan ini yang jadi. Seperti maunya kita ini, maunya jadi. Egia milabu peratenta. Kita mesti ada di posisi itu. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Makanya Paulus melanjutkan penjelasannya begini. Setelah dia menerima Kristus, budaya yang dia terima itu, yang lama, yang 20, 30, 40 tahun telah diisikan dalam dirinya, yaitu budaya Ibrani itu. Lalu apa kata Paulus tentang budaya yang sudah diterimanya 20, 30, 40 tahun itu? Perhatikan ayat 10 Ibu Bapak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ini proses tingkat iman yang sejati itu harus masuk di sini Ibu Bapak. Tingkat iman hidupnya nyaman, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, itu masih tahap paling rendah. Level iman paling rendah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan maunya dapat, apa semuanya yang kita harapkan maunya dapat, itu level iman paling rendah. Level iman yang bertumbuh, justru apa yang membanggakan, yang membuat kita nyaman, sekarang kita anggap sampah. Lalu kita berkata, walau yang bukan kita harapkan ini, bukan kita inginkan ini yang terjadi, kita pun nyaman di tengah-tengah situasi itu. Itu namanya mengalami kematian serupa dengan kematian Kristus. Tapi jangan salah, karena kalimatnya menggunakan kata atau istilah serupa dengan kematian Kristus. Kematian Kristus itu tidak selamanya Bapak. Hanya 3 hari masuk di dalam kubur. Setelah dia mati lalu dia bangkit. Pendek kata begini, kalau kita diizinkan mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan, pergumulan, itu hanya hitungan hari. Kalau saudara tetap bertahan, tetap setia pada Kristus, tetap berserah pada Kristus, siap-siaplah hari kebangkitan akan datang. Saudara akan mengalami kebangkitan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Karena serupa seperti kematian Kristus itu sifatnya sementara. Kebangkitannya yang penting. Haleluya. Maka itu Ibu Bapak Saudara-saudara, Paulus berkata soal budaya yang dihidupinya sekarang. Dulu itu sebuah kebanggaan, dulu itu sebuah kehormatan, sebuah prestasi. Sekarang kuanggap sampah. Dalam bahasa Yunani aslinya itu sampah itu adalah kotoran. Dianggap kotoran, apa yang dulu dianggap orang. Saudara bisa menjelaskan dalam pikiran saudara yang dianggap prestasi oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apa saja sebutlah. Itulah nilainya cuma kotoran ketika kita jumpa Kristus. Jika dibandingkan dengan Kristus Pak, ternyata nilai semua itu cuma kotoran. Saudara pernah kehilangan jabatan, saudara nangis. Kehilangan kesehatan, saudara sedih. Kehilangan uang, saudara terpukul. Kalau saudara sedih, nangis, terpukul beberapa saat tidak masalah, normal. Tapi kalau saudara kemudian terus terpuruk, semakin buruk keadaannya hanya karena kehilangan itu, berarti saudara belum menikmati keindahan Kristus. Terpuruk
merasa buruk, merasa terperosok sebentar. Tapi kemudian kita berkata semua itu sampah. Karena saudara tidak kehilangan Kristus. Saudara tidak kehilangan sukacita dalam Kristus. Itu baru pengenalan yang disebut dengan pengenalan yang sehat. Coba kita lihat sebentar. Karena kita bicara mengenai mengubah budaya yang lama. Pengertian budaya itu apa? Saya mencoba menjelaskannya dalam kalimat yang sangat sederhana supaya mudah dimengerti oleh kita. Kalau melihat dalam kamus bahasa Indonesia dari pengertian secara ilmiah, budaya itu sangat rumit untuk dipahami atau dicerna secara umum ya oleh orang-orang awam. Tapi saya coba menjelaskannya sedemikian sederhana. Ini artinya budaya Ibu Bapak. Ini dalam penjelasan yang sangat sederhana sekali lagi. Budaya itu adalah kepercayaan adat. Saudara percaya misalnya begini nih, ini adatnya apa? Kita percaya ini adatnya kita di sini di Tanah Karo. Ini adatnya di Manado, ini adatnya di Tionghoa. Karena kita percaya itu salah satu budaya. Lalu kemudian di samping itu percaya pada adat atau kepercayaan adat, norma atau hukum sosial. Hukum sosialnya orang Yahudi itu Ibu Bapak. Hukum sosialnya orang Yahudi adalah kalau ada, ini kira-kira, ada orang miskin, sekali lagi dia memang kategori miskin, lalu kita lagi panen. Maka orang miskin ini boleh mengambil hasil panen yang harus disisakan secara sengaja oleh kita yang punya tanaman. Itu hukum sosialnya orang Ibrani. Makanya di Israel itu kita hampir nggak bisa ketemu orang miskin. Karena hukum sosialnya udah mengatur begitu. Mulai dari bangsa itu ada. Asal ada orang miskin, lalu ada orang punya kebun. Orang yang punya tanah ini, punya tanaman ini harus dengan sengaja menyisakan tanamannya untuk orang miskin. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Saudara kalau jalan-jalan ke Israel, saudara nggak ketemu orang gembel. Pengemis di mana-mana nggak ada. Karena kehidupan sosial mereka sudah dijamin. Bukan hanya dijamin oleh negara, termasuk oleh sesama mereka menjamin. Sengaja ditinggalin. Kalau kita kan tidak. Makanan yang sudah ada pun di piring kita harus habis semua. Sehingga kucing pun gak mendapatkan sisa makanan kita. Kucing pun menderita. Padahal udah meong katanya di meja makan itu. Tulang-tulang ikan yang harusnya untuk dia pun kita nikmati. Entah bekel takal nenda tapi cep kucing pun kita lupa. Nah itu hukum sosialnya di sana. Nah, oke coba kita lihat lagi Bu Bapak. Lalu ciri-ciri utama dari satu suku, satu bangsa, satu agama atau satu komunitas itulah budaya. Nah pengertian lebih sederhana lagi mengenai budaya itu Bu Bapak, saya nggak pengen berlama di slide ini. Pengertian yang lebih sederhana lagi, budaya itu adalah sikap atau nilai yang kita bangun. Yang membangun nilai, yang menentukan nilai dalam diri kita itu kita sendiri. Misalnya begini Bu Bapak, sorry. Bapak kalau kehilangan, mana lebih berharga Pak? Uang apa Tuhan? Agak berat ya, agak berat memang. Jauhkanlah pencobaan ini. Nanti dibilang Tuhan nggak sok rohani. Dibilang uang nggak begitu. Oke, serius nih. Umumnya kita lebih senang mana Pak? Uang apa Tuhan? Tuhan ya. Adik mana lebih berharga dekku? Apa Tuhan? Tuhan ya. Kalau saudara ngomong Tuhan lebih berharga, bersedia harusnya kita dengan sukacita harusnya kita menutup usaha kita demi mencari Tuhan. Nggak yakin aku. Baru kali bubu yang ngundang kita pesta nggak berani kita nggak hadir. Oke. Ini bicara soal nilai. Kita menentukan nilai hidup kita ini seperti apa. Sekali lagi saya tanya, saudara lebih berharga jabatan apa Tuhan? Lebih berharga jabatan apa Tuhan?
Saudara dibilang begini, saya nggak sedikit ketemu beberapa para pejabat, tinggalkan iman Kristen, akan dapat bintang, mudah dapat bintang. Tinggalkan saja iman Kristen, akan dapat bintang. Mudah prosesnya gitu kira-kira di negara 0628 ini. Dan gak sedikit orang, termasuk keluargaku. Iya, termasuk keluargaku itu. Itu hanya gara-gara jabatan, dia tinggalin kepercayaannya, dia tinggalin Tuhan. Oke, jadi begini Bu Bapak. Nilai itu kita yang mengatur. Kalau kita berkata Tuhan di atas segalanya, pertama kita nggak kompromi dengan apapun kecuali atas nama Tuhan. Tuhan itu di atas segalanya. Kita dengan sukacita menomorduakan yang lain-lain itu. Kita tidak akan pernah tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak menolong orang lain. Hanya karena di atas dasar like or dislike. Kita suka apa nggak suka sama dia. Kita tersinggung apa enggak sama dia. Ya kita jadi orang Kristen fair-fair aja Ibu Bapak. Kita kan masih banyak ada di posisi ini kan. Berapa banyak orang dengan senang hati menutup kegiatannya hanya demi nyari Tuhan. Gak banyak Bu. Gak banyak Pak. Padahal kalau budaya pertama orang Yahudi, namanya hari Sabat ibadah itu semua aktivitas tutup. Berhenti, semua aktivitas. Kalau kembali kepada budaya Alkitab atau adat Alkitab. Jadi zaman kasih karunia ini Tuhan kita ini sudah sangat baik. Kita sambil bergereja pun sambil kerja bisa. Yang ini nanti harganya sekian ya, yang ini sekian ya. Sambil dengar khotbah ini, yang ini jangan dijual, tutup dulu. Nanti setelah aku pulang baru nanti kita harus. Itu bukan di sini, itu di sana. Jadi gini, berapa banyak godaan-godaan untuk mempengaruhi atau mendistrupsi nilai-nilai yang kita bangun selama ini loh. Di zaman teknologi ini. Begitu mudah kita, ini disrupsi namanya, itu bahasa-bahasa apa ya. Ini namanya gangguan-gangguan untuk memerosotkan nilai-nilai yang kita bangun, nilai-nilai luhur itu. Zaman sekarang. Jadi begitu mudah bagi kita sembari beribadah, tapi hati kita kemana-mana. Bahkan kadangkala saya pun melakukan hal yang sama. Makanya bergumul aku kalau sudah handphone di tanganku, lagi ibadah itu susah sekali. Tidak ada cara lain kecuali dimatiin. Karena kalau tidak dimatiin, pikiran kita kemana-mana. Bergetar dia kan, kita lihat apa yang masuk. Siapa tahu mau minta nomor rekening. Siapa tahu ada info dari pajak roga harga tomat naik sore ini. Siapa tahu dari grup-grup kan muncul pesan itu. Nilai itu kita yang ngatur, kita yang bangun. Nah kalau saudara sekarang mulai menentukan Tuhan di atas segalanya, kita harus konsisten dan komitmen di situ. Tuhan memang di atas segala-galanya. Itulah Tuhan, itulah jemaat GBI Life Spring. Kalau yang lain itu nggak begitu. Oke, coba lihat lagi Bu Bapak. Selain saya, ini bicara soal budaya, saya masuk kepada pengertian yang lebih sederhana lagi Bu Bapak ya. Budaya itu adalah suatu sarana yang telah disiapkan di tempat kelahiran kita, di mana kita bertumbuh, dibentuk, dipengaruhi oleh sistem dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi begitu kita lahir dalam budaya. Kita tidak lahir lalu membawa budaya, tidak. Budaya itu sebuah sarana yang sudah ada. Lalu kita lahir di dalam budaya itu. Maka ketika kita ada di budaya itu, lahir di budaya itu dimasukkan ke dalam diri kita. Baik melalui bahasa, melalui nilai-nilai, melalui pengetahuan. Semua itu dimasukkan ke dalam diri kita. Bayangkan sebelum kita di dalam Kristus. Kita kita di luar Kristus. Budaya-budaya inilah yang diisikan ke dalam diri kita. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, tergantung berapa usia kita terima Kristus atau percaya pada Kristus. Kalau saudara menerima Kristus atau bertobat setelah usia 40 tahun, berarti 40 tahun sebelumnya kita telah diisi dengan budaya-budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya kerajaan Allah. Lalu setelah kita dalam Kristus, sekarang budaya
budaya yang baru diisikan dalam diri kita. Kita ditempatkan di sebuah budaya yang baru, yakni budaya di mana kita terlahir, yaitu lahir baru, percaya pada Kristus. Kita diajarkan tentang nilai-nilai, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana melayani orang lain, bagaimana menyukakan hati Tuhan, bagaimana menjadi kepribadian yang menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mulai ditanamkan budaya-budaya ini. Karena itu mengubah apa yang sudah diisi 20-40 tahun ini gak mudah. Mengubah ini gak mudah. Karenanya Paulus memberi penjelasan buah roh ialah kasih, lemah lembut, kesabaran, sukacita. Kenapa Paulus menyebut karakter-karakter budaya kerajaan sorga ini disebut buah? Sebagaimana sebatang tanaman, sepohon tanaman, dia tidak pernah begitu ditanam langsung berbuah dalam satu malam. Butuh proses. Iya toh? Butuh proses. Dirawat, disiram, dipupuk, sabar menunggu, rawat lagi, siram lagi, pupuk lagi, bersihkan lagi, sabar menunggu. Seiring dengan waktu, pohon itu akan menghasilkan buah. Begitulah kita dalam Kristus, ibu bapak. Memang gak bisa begitu kita percaya pada Kristus, semua yang sudah diisi ke dalam diri kita ini, budaya-budaya lama, kebiasaan lama, nilai-nilai yang jelek, dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun semua berubah. Jadi kalau ada di antara saudara berharap begini, suamiku udah ke gereja, udah 3 bulan ke gereja, tapi gak berubah-berubah. Sabar. Buah itu berproses. Sabar. Buah itu butuh waktu. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi seiring waktu memang harus kita memperlihatkan buah. Berangsur-angsur budaya lama ini keluar. Budaya lama ini keluar. Budaya lama keluar. Tahu ibu bapak, bagaimana supaya air yang di dalam botol aqua ini, tadinya katakanlah ini berlumut. Air dalam botol ini berlumpur, warna kecoklat-coklatan. Dan itu sudah lama di dalam botol ini. Sekarang kita mau supaya air yang kotor di dalam itu menjadi bersih, bening. Caranya bagaimana? Menuangkannya, bukan itu caranya yang paling tepat. Karena tidak menggambarkan kehidupan kekristenan. Lalu cara yang paling tepat supaya air yang kotor di dalam aqua ini, botol aqua ini, berganti menjadi bening. Caranya adalah diisi setetes demi setetes air yang baru, air yang bersih. Terus diisi, terus diisi. Lama-lama air yang kotor itu akan keluar dengan sendirinya. Dan di dalam botol ini sekarang air yang bersih. Begitulah hidup kita ini ibu bapak. Budaya yang lama itu lama-lama keluar. Lama-lama keluar sendiri. Lama-lama keluar sendiri. Budaya dan karakter ilahi mulai memenuhi hidup kita. Itulah buah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itulah buah. Satu waktu ada malaikat pencabut nyawa datang kepada seseorang bapak. Lalu malaikat ini bilang, Pak, nanti malam jam 12 nyawamu kuambil. Kata malaikat pencabut nyawa ini. Si bapak ini ketakutan. Janganlah, janganlah malaikat, janganlah. Aku kan masih muda. Malaikat pencabut nyawa bilang, untuk nyawanya dicabut tidak bergantung apakah masih muda apa sudah tua. Oke lah, tapi aku kan tidak sakit malaikat, aku sehat. Kata malaikat pencabut nyawa, untuk mati tidak selamanya harus sakit. Kalau begitu, kasihlah waktu, janganlah. Kasih waktu, kata si bapak ini. Aku masih pengen hidup, aku takut. Oh tidak. Ketentuan sudah ditetapkan jam 12 malam.
Tapi karena belum jam 12 malam, aku beritahu dulu. Kasih aku tempat, aku mau istirahat sebentar. Sambil menunggu jam 12 malam, kata malaikat pencabut nyawa ini. Akhirnya si malaikat dikasih istirahat di kamar. Si bapak ini ketakutan. Sedikit-sedikit lihat jam. Jam berapa lagi? Jam berapa lagi? Dia berdoa. Tuhan tolonglah. Ampunilah. Tuhan tolonglah. Ampunilah. Tiba-tiba dia dapat hikmat. Si malaikat pencabut nyawa diceknya di kamar sudah tidur. Malaikat pencabut nyawa ini lihat daftar. Bawa daftar nama. Memang benar ketika si bapak ini lihat daftar nama itu, namanya paling atas. Memang jam 12 sudah nama dia. Tiba-tiba muncul hikmatnya. Pas malaikat pencabut nyawa ini tidur lelap, di tipexnya nama paling atas. Dipindahkannya paling bawah. Baru dia mulai tenang dikit. Aku jadi belakangan pikirnya. Tenang di aktivitas. Persis. Malaikat pencabut nyawa terbangun. Nggak tahu bagaimana langsung dia cari si bapak. Pak. Ternyata si bapak lagi doa. Minta Tuhan tolong. Belum bener-bener nggak siap. Lalu malaikat pencabut nyawa bilang, Pak. Sebentar lagi sudah jam 12. Jadi siap-siaplah. Tapi sepertinya setelah aku istirahat tadi, Tuhan berubah pikiran. Jadi nama bapak yang tadinya sudah paling urut atas, tidak jadi dicabut. Tuhan mengubah jadwal. Nama yang dicabut bukan lagi dari paling atas, tapi dari paling bawah. Rupanya nama dia paling bawah. Tadi udah bagus paling atas. Digesernya. Ya, sudah mau masuk surga pun masih bawa budaya-budaya lama. Jadi aku mau bilang begini, jangan salah Pak, Bu. Di gereja ini pun ada malaikat pencabut nyawa. Makanya supaya kita siap kapanpun. Ayolah kita lepas budaya lama itu Bapak Ibu. Amin. Kita lepaslah budaya lama. Kita tinggalkan semua itu. Kita kenakan budaya baru. Hidup bersama dengan Kristus. Hanya itu yang membuat kita bisa berhasil hidup di bumi ini. Ubah budaya lama itu. Ayo. Semua yang lama dilepasin. Kenakanlah budaya baru itu terus. Tadinya kita gampang terluka, gampang tersinggung. Setelah dalam Kristus, kita sudah lupa yang namanya tersinggung itu seperti apa. Lah kam kecewa banandai, aku udah lupa yang namanya kecewa seperti apa. Anggap semua yang terjadi sesuai kata Alkitab, itu mendatangkan kebaikan. Walau saudara nggak pas, saudara rasa nggak nyaman, saudara rasa nggak harus begitu, saudara rasa. Ngomong sesuai pendapat Alkitab, mendatangkan kebaikan semua itu. Kalau kita berserah pada dia, mudah buat dia membawa kita mengalami jalan keluar yang hebat. Saya doakan semua kita ibu bapak, kita menjadi orang-orang yang melepaskan hal-hal yang lama. Kita kenakan budaya yang baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Mari kita bernyanyi bersama-sama, kita menyembah Tuhan.